Hari ini saya akan membahas tentang uji normalitas. Hal pertama yang kita bahas adalah apa yang dimaksud dengan uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Bisa dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itulah perlu dilakukan suatu pembuktian. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja uji statistik yang dapat digunakan dalam uji normalitas. Yang pertama ada metode chi-square. Metode chi-square atau X2 digunakan dalam uji normalitas menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji chi-square seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Syarat-syarat uji chi-square dalam uji normalitas. Yang pertama, data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, cocok untuk data dengan banyaknya angka yang besar. N atau jumlah data lebih besar daripada 30. Dan yang ketiga, setiap sel harus terisi. Bila ada kurang dari 5, maka digabungkan. Yang kedua, ada metode Lilliefors. Metode ini menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Probabilitas tersebut dicari bedanya dengan probabilitas kumulatif empiris. Syarat-syarat uji Lilliefors dalam uji normalitas adalah yang pertama, data berskala interval atau rasio atau kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Dan yang ketiga, dapat untuk N besar atau jumlah besar maupun N atau jumlah data kecil. Yang ketiga, ada metode uji Kolmogorov-Smirnov. Metode ini adalah pengujian normalitas yang banyak dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Konsep uji Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data atau yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-score dan diasumsikan normal. Jadi, sebenarnya uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikan di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Dan jika signifikan di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku. Berarti data tersebut tidak normal. Lalu, apa sih sebenarnya penyebab data tidak berdistribusi normal?
Hal ini dikarenakan adanya data ekstrim atau data pencilan yang biasa disebut dengan istilah outlier. Dengan adanya outlier tersebut, maka sebaran data bisa menjadi condong ke kiri atau condong ke kanan. Di mana jika sebaran data ini kita nilai secara visual, misalnya menggunakan histogram, maka seharusnya data yang berdistribusi normal akan membentuk sebaran seperti lonceng menghadap ke atas, seperti yang ada pada gambar.